Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Kirometer Soid dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum ke-10, di mana praktikum ke-10 ini kita ingin diminta untuk membuat to-do list. Nah, to-do list yang ini adalah memiliki fitur-fitur yaitu tambah data, ubah data, hapus data, dan juga keluar dari program itu. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana program itu bekerja dari to-do list kita. Nah, dalam modul ini kita diminta untuk membuat tambah data contohnya. Jadi ada nanti daftar to-do dari 0/3. 3 adalah uh, maksimal dari to-do list kita, yaitu 3 buah list. Dan juga 0 itu adalah yang sebelah kiri ini tergantung dari berapa banyak to-do list yang kita punya. Karena kita belum mendefinisikan atau mengisikan listnya, maka akan menampilkan belum terdapat data yang tersedia. Jika kita sudah menambah to-do, maka akan memberikan listnya akan berubah seperti itu. Jadi sekilas terkait itu. Nah, selanjutnya di sini dalam code-nya saya membuat yang pertama itu standar library dari sini yaitu include studio dan string.h. Itulah standar standar library-nya. Yaitu yang selanjutnya saya membuat prototipe fungsi di mana prototipe fungsi ini saya mendefinisikan terlebih dahulu namanya saja karena sebelum melakukan code-nya saya belum tahu apa yang ingin saya mau tuliskan ataupun mau saya program dari fungsi-fungsinya seperti itu. Jadi saya mendefinisikan terlebih dahulu fungsinya di atas, nanti programnya ada di bawah seperti ini. Nah, ada empat buah fungsi yaitu print daftar to do, tambah ubah hapus, di mana dia akan tidak mengembalikan kembalian karena tipe datanya adalah void dan juga memiliki parameter-parameter. Itu yang pertama contohnya di sini char to dos 3 dan juga kursiku 100. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita memiliki variabel to dos dengan tipe data char atau nanti dapat di stringnya kita akan menuliskan dan memiliki array di sini. Berarti si to dos ini adalah array dengan indeks ketiga seperti itu. Dan juga maksimal dari karakter dari si to dos ini ataupun berapa banyak nanti huruf yang kita masukkan tidak lebih dari 100 dan juga ikut dengan dan juga selanjutnya parameter kedua yaitu integer point angka. Apa sih maksudnya ini? Yaitu angka di sini seperti kita tahu ini akan menunjukkan saya buat angka itu akan menunjukkan berapa banyak perubahan dalam uh, list kita. Contohnya karena ini belum ada berarti angkanya 0. Kalau kita sudah mendefinisikannya, maka angkanya menjadi 1. Kalau kita lanjut, kita tambahkan to do, maka akan menjadi 2 gitu. Nah, saya menggunakan pointer di sini kenapa? Karena untuk perubahan-perubahan yang signifikan seperti itu, lebih baik menggunakan pointer untuk penggunaannya. Karena kita hanya akan memberikan yaitu akses memori yaitu dengan ditandai dengan dan angka akses memori dari variabel angka ini ke dalam fungsinya program yang kita buat nanti dalam address memory itu kita dapat mengubahnya secara langsung seperti itu tanpa harus membuat definisikan angka itu berulang-ulang. Jadi kita hanya cukup menggunakan address memorinya seperti itu. Dan juga di sini ada saya disebutkan di main function yaitu integer respon dengan tipe data integer dan nama variabelnya respon. Respon apa sih yang dimaksud dengan respon? Respon di sini saya itu respon kita terhadap menunya. Nanti pilih kan, pilih berarti kita tulis 1 seperti itu. Dan dia akan seperti ini. Sama seperti pilih dan respon. Lanjut, saya melakukan perulakan do while di mana yang pertama itu dieksekusi yaitu fungsi print daftar to do. Nah, saya akan menjelaskan print daftar to do. Apa sih isinya? Seperti yang sudah saya jelaskan, print daftar to do itu untuk ngeprint daftar-daftar to do kita. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama dia akan ngeprint daftar to do-nya dan juga perubahannya. Itu
persen D dari si angka. Jadi dia akan memasukkan nilai angka itu berapa sekarang. Seperti itu. Dan juga jika angkanya 0, maka dia akan ngeprint selanjutnya, yaitu dia akan ngeprint belum terdapat data yang tersedia. Dan jika angkanya tidak 0 atau else-nya, maka dia akan ngeprint list kita seperti ini yang ada di dalam modul. Jadi dia akan ngeprint ini seperti itu. Satu titik belajar Raspo, karena itu yang masukkan belajar Raspo eh, ke dalam tudus kita tadi, karena kita mengisikan tudusnya, fungsi tudusnya dalam array. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan print-printan, yaitu untuk menu sesuai dengan dalam modul. Dan juga akan ada fungsi scanf, di mana scanf ini kita akan menuliskan angka untuk memilih dari yang kita mau. Contohnya 1 untuk tambah data, 2 dan selanjutnya. Itu akan disimpan ke dalam variabel respon, angka yang kita masukkan dalam terminal seperti itu. Nah, saya memiliki kondisional karena kalau kita masukkan 1, otomatis kan ke tambah data kan. Jadi kalau kita masukkan 1, maka akan masuk ke fungsi tambah seperti itu yang sudah kita buat tadi. Yaitu fungsi tambah ini jika si angka yang tadi 3, semisal dia kondisinya sekarang itu udah kita memiliki 3 buah list, maka kalau ingin kita tambahkan, berarti karena maksimal 3 buah list, maka akan menampilkan sudah penuh, kapasitas penyimpanan telah penuh, seperti itu. Nah, jika kondisi lain, jika tidak memenuhi ini, maka akan masuk ke sini. Itu seperti biasa, yaitu printf menambah to do, dan juga ada fungsi fget, di mana fungsi fget ini sama seperti scanf, kita akan menuliskan terminal, kita akan menuliskan list kita, ataupun karakter kata-kata atau kalimat dalam yang kita tulis dalam terminal untuk di mana nanti disimpan, yaitu di sini, tudus dalam fungsi tudus tadi, dalam variabel tudus dengan array, indeks array-nya di mana, indeks array-nya ada di tergantung dari angkanya berapa sekarang, seperti itu. Nah, maksimal 100 dan menggunakan standar library stdin. Nah, ini gunanya untuk mengetahui panjangnya, ataupun nanti gunanya kita mengetahui panjangnya, nanti akan kita potong new line-nya. Contohnya seperti ini, saya jelaskan. Yaitu ada namanya length, dan juga string length. Dia akan strlen ini gunanya untuk mengetahui berapa panjang dari panjang kalimat yang sudah kita ketikkan dari array tudus tadi. Jika si tudusnya itu karena nanti kan kita masukkan kalimat, contohnya belajar Daspro, baru kita klik enter, sama dengan kan enter new line. Jadi dia akan membuat per 0. Jadi enternya itu tidak dimasukkan ke dalam fget-nya tadi. Jadi dia akan menghapus enter kita yang kita masukkan. Nah, selanjutnya akan membuat notifikasi itu berhasil melakukan tindakan seperti ini. Dan juga akan menampilkan to do baru yang tambahkan itu %s dari apa yang baru tadi. Karena kita mau masukkan tadi ke tudus dari indeks ke angka tadi, maka akan menampilkan juga kalimat apa yang sudah kita tambahkan. Nah, karena kita sudah menambahkan sebuah to do, yaitu dengan fungsi fget, nah otomatis angka yang kita punya yaitu akan bertambah 1 plus. Jadi karena sekarang angkanya itu udah menjadi 1. Nah, kalau kita gunakan lagi fungsi tambah, maka angkanya otomatis berubah menjadi 2. Maka demikian, yang ini juga akan berubah. Jadi nanti 2/3 seperti itu. Dia akan bersinambungan. Selanjutnya untuk kalau responnya itu 2.
Kalau responnya 2 akan menampilkan eh, kalau responnya 2 kita akan gunakan eh, ubah data karena dalam menu ini adalah untuk mengubah data. Jadi yang untuk ini yaitu adalah mengubah to do itu standar dari eh, template dari modulnya itu mengubah to do nomor to do dan kita pilihkan nomor to do yang ingin kita ubah yaitu menggunakan scanf. Nah, dia akan menyimpan dipilih di nama variabel pilih. Nomor to do yang mana kita simpan? Contohnya kita sudah memiliki itu list kita itu satu belajar dashboard. Nanti kalau kita klik satu maka akan masuk ke fungsi ubah. Nah, itu fungsi ubah kita sudah buat di bawah, yaitu fungsi ubah jika yang kita pilih tadi lebih kecil dari satu. Contohnya kita pilih asal seperti itu, kita pilih 0. Karena kita nggak punya list yang ke 0, maka dan juga kita pilih lebih dari 3, maka akan menampilkan ini, gagal melakukan tindakan, yaitu to do tidak tersedia. To do hanya tersedia pada rentang 1-3. Dan juga kasus lain yaitu jika kita pilih lebih besar dari angka. Contohnya, tadi kita hanya punya belajar das pro, satu belajar das pro. Tapi kita mengklik itu, kita pilih tadi itu, kita masukkan angka 2. Jadi karena angka 2 belum ada, maka akan menampilkan notifikasi seperti ini. Nah, jika tidak kondisi ini, maka akan lanjut ke else. Di mana terlebih dahulu kita harus mengcopy stringnya seperti ini. Untuk apa kita copy nanti saya jelaskan di bawah. Jadi yang pertama kita definisikan terlebih dahulu fungsi baru itu variabel baru yaitu to do sebelumnya saya buat namanya. Nanti dia menggunakan fungsi start copy. Jadi to do's yang udah kita punya kenapa ini kurang satu karena indeks itu kan 0. Jadi karena tadi kita punya satu maka karena indeksnya 0 tadi sebenarnya itu berada di 0 kira-kira. Nah, jadi dia akan mengcopy isi dari to do's pilih min 1 ini ke dalam variabel to do sebelumnya seperti itu. Nah, selanjutnya printf ubah to do menjadi. Nah, kita akan mengubahnya apa? Sama seperti tadi kita menggunakan fget. Jadi di sini akan disimpan. Dia akan menyimpan perubahan kita tadi. Contohnya karena kita belajar das pro, kita ubah menjadi belajar madas. Seperti itu. Kita tulis belajar madas nanti akan disimpan di to-dos dalam indeks dari pilih kurang satu. Dan juga 100 panjang dari karakternya sama saja. Dan selanjutnya ini untuk menghapus karakter new line-nya. Dan juga nanti akan menampilkan to do %s telah diubah menjadi %s, di mana to do yang sebelumnya kan sudah kita copy tadi kan. Jadi to do belajar das pro telah diubah menjadi to do pilih min 1, yaitu belajar madas. Jadi nanti dia akan menampilkan notifikasi seperti itu. Jadi dia akan mengubah list yang kita punya. Jadi seperti inilah saya buat code-nya. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghapus data. Jadi karena kita bisa menambahkan data, otomatis kita harus bisa menghapusnya. Contohnya karena kita punya tadi belajar das pro, kita mau hapus nomor 1 belajar das pro. Jadi supaya nggak ada gitu. Jadi akan muncul notifikasi yaitu belum memiliki list seperti itu kira-kira. Jadi fungsi hapus dan ubah ini mirip-mirip, yaitu jika dipilih itu lebih kecil dari 1 dan pilihnya lebih kecil dari 3, maka dia akan memunculkan rentangnya hanya 1-3 seperti itu. Jika dipilihnya nggak ada, contohnya kita memiliki hanya sebuah list dan kita memilih untuk menghapus nomor 2, tapi hanya kita punya nomor 1, maka kita munculkan notifikasi seperti yang tadi. Nah, untuk intinya kita buat juga seperti tadi kita buat fungsi
fungsi to do sebelumnya tadi, seperti itu. Dengan kita copy dulu terlebih dahulu, supaya nanti untuk apa kita copy, karena kita butuh untuk, karena modulnya dalam modulnya kita kita butuh menayangkan apa yang kita hapus itu. Kita harus menuliskannya gitu. Jadi kita butuh copy dulu sebelum diubah, seperti itulah kira-kira. Jadi untuk menghapusnya ataupun menimpanya itu saya buat perulangan, itu pilih kurang satu, lebih kecil dari poin angka kurang satu, karena yang kita tahu indeks itu kan array itu kan dari 0 sampai seterusnya. Karena kita tadi punya satu, berarti kita otomatis supaya kembali ke awal, berarti kita harus kurang satu, seperti itu. Saya buatnya seperti itu. Jadi kita copy tudus yang plus satu ke tudus i-nya, ke indeks ke i-nya gitu. Jadi seperti kayak ini hanya permainan supaya lebih bagus untuk membuat listnya, seperti itu. Karena kita menggunakan array di sini. Jadi angkanya juga dikurangi. Kalau kita menghapusnya, maka poin angkanya akan berkurang satu, seperti itu. Lakukan dan membuat notifikasi seperti ini. Selanjutnya, jika respon kita itu adalah respon kita adalah 0. Jika respon kita adalah 0, maka dia akan tidak berulang lagi ini. Karena dalam kondisi while untuk berulang, itu responnya tidak boleh 0. Tetapi jika saya mengklik 0 nanti atau membuat 0, maka otomatis tidak akan di looping lagi. Jadi dia akan ngeprint, menutup aplikasi, dan juga akan memunculkan notifikasi menutup aplikasi dan return 0 untuk integer main-nya tadi. Jadi baik, di sini saya ingin mendemokan bagaimana program saya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pertama, betul bahwa karena kita belum memasukkan apapun ke dalam listnya, belum terdapat data yang tersedia dan juga datanya 0. Nah, sekarang kita ingin tambahkan data. Coba kita tambahkan seperti yang berada di modul itu, belajar dashboard. Nah, ketika kita tambahkan, maka akan mendapatkan daftar to do yang sudah ditambahkan, yaitu belajar dashboard. Coba kita tambah lagi. Coba kita pilih satu. Oke, coba kita besarin ya. Coba kita pilih satu dan kita tambahin makan ayam. Oke, udah jadi 2. Contoh kita tambah lagi makan ayam goreng. Nah, jadi 3 sudah list kita. Nah, kalau kita tambahin, kita pilih nomor 1. Oke. Kapasitas sudah penuh karena kita sudah memiliki 3 buah list tadi. Kalau kita pilih 1 jadi penuh. Nah, coba yang lain. Nah, coba kita ubah data sekarang. Pakai ubah data. Kita pilih nomor 2. Coba kita ubah data nomor 1 yang belajar dashboard. Kita buat jadi makan ikan goreng. Nah, dashboard yang tadi, yang sudah nomor 1 dashboard, jadi nomor 1-nya jadi makan ikan goreng. Nah, seperti itulah penggunaan dari fungsi-fungsi yang sudah kita buat. Itulah penggunaan array semuanya. Dan juga pointer. Selanjutnya, coba kita hapus. Kita pilih nomor 3. Coba kita hapus, kita pengen hapus makan ayam nomor 2, to do nomor 2. Baik. Nah, si ayamnya menjadi nggak ada. Nah, si 3 tadi menjadi nomor 2 sekarang. Jadi makan ayam goreng, seperti itu. Nah, coba kita pilih hapus data, tapi kita pilih angka 7. Nah,
Jadi dia akan memunculkan notifikasi bahwa gagal melakukan tindakan tuduh berada 1 sampai 3. Jadi code ini sudah benar dan juga secara Telkom juga sudah saya lakukan dan juga sudah 100%. Nah, coba kita tekan nol apakah yang terjadi dan menutup aplikasi. Jadi programnya sudah di close seperti itu. Terima kasih. Inilah demo. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.